got so nervous I couldn't speak. In that very moment I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. You look so beautiful in white tonight. And if a daughter's what a future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Oh, and if she falls in love, we'll let her go. I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in white, yeah, yeah. Na 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 na, so beautiful in white. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Ah, yeah, so beautiful in white tonight. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever, oh so clearly. I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we wanna go. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. Nothing's gonna change my life for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of,
I'll never Maulian ask tema di hamu ang bulu nami pamahit at umat at maulian ito mata na martua di bata ipas do hamu formasi bagas muna torpas tu bagas nami bagas sahi bakal bagi alai joli bagi ma si panganon asa baik kamu tang yang masih panganon tang yang berkatan lalu bagas joroni Tuhani siap kami man pantikan itu saja. Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau di dalam nama-Mu Tuhan. Kami di sini beserta keluarga kami, baik Awan maupun Pasar Ibu Tuhan. Kau tahu bahwa hari ini anak-anak-Mu Tuhan yang akan kami hantarkan ke gereja Tuhan untuk menerima berkat daripada-Mu ya Bapa. Mohon kepada-Mu Tuhan di dalam pelaksanaan dari mulai pemberkatan ini ya Bapa sampai kepada nanti apa yang kami lakukan Tuhan sesuai dengan adat kami yang tidak bertentangan di hadapan-Mu Tuhan yang akan kami lakukan nanti Tuhan di siang hari nanti. Tuhan lindungi kami, Engkau sertai kami agar semuanya itu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Kami menghadapi peristiwa ini ya Bapak, kami perlu ada kekuatan baru bagi tubuh kami. Di hadapan kami ada berkat makanan dan minuman. Sebelum kami makannya ya Bapak, Engkau berkati agar tubuh dan roh jiwa kami ini ada kekuatan baru di dalam kami melaksanakan apa yang nanti akan dilaksanakan Tuhan di gedung doa kami. Luput dari salah dosa kami ini, kami mohon ampun Tuhan. Dan melalui anak Tuhan Yesus Kristus kami telah memohon kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Pasti orang berkaruna. Ada orang pasal kena dio kesahan yang kami cuma kena bagi tua di bata dio belum teh bagi sayurion dio apa sama bagi persaulian upah menyamakan nama tua di bata ini dasar sono pedek tadi masuk di bata mana sulang ini I found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a boy, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the ground. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan yang Maha Baik pada pagi hari ini lagi, karena kami sungguh merasakan mengalami segala kebaikan, pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Secara khusus pagi ini kami sudah menikmati persekutuan pertemuan kami keluarga Pasar Ibu dengan keluarga Mamburu kami Arwah. Dan sebentar Tuhan, kami akan datang ke dalam bait membawa anak-Mu, guru kami dan calon hela kami di hadapan Tuhan untuk menerima berkat pernikahan yang dari firman dan meneguhkan pernikahan pada hari ini. Berkati juga semua keluarga kami, berkati juga semua yang ikut berperan berpartisipasi dalam acara ibadah hari. Serahkan
keberangkatan kami menuju baitmu pada saat demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jadi orang datang gereja mana? Orang tua mempelai wanita, Ibu Piorika, Guru Lumban Batu untuk masuk ke dalam gedung gereja. Baik, selanjutnya kita akan menyambut pengantin pria kita pada saat pagi hari ini, Daniel Alfian Arwan. Kalau hari ini boleh ada bagi kedua mempelai sini untuk menyanyikan. I am here because of your grace. I am here because of your love. I am here because of your Terima kasih.
biarlah Tuhan berkehendak, biarlah Tuhan memberkati setiap kami. Kami mulai ibadah kami pada saat pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita semua diberkati Tuhan. Amin. Boleh berikan senyum yang terbaik Bapak Ibu. Iya, karena penanti saya ini agak tegang. Oke, baik. Kita akan mulai ibadah kita. Kita mau mengatakan mari masuk gerbang dengan hati. Yeah.
memberkati kami. Berkati hamba-Mu yang akan membawa firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Silakan saudara-saudara. Luar biasa. Dan saya sebagai pendeta mungkin belum ada beberapa yang kenal saya, pendeta B.I. Pangabela. Dan oleh kemurahan Tuhan kami ibadah minggu 4 termin, jam 6:30, jam 9, jam 11, jam 6 sore. Ini keajaiban Tuhan. Puji Tuhan ya. Oke, selamat datang sekali lagi kepada keluarga besar mempelai pria dan juga keluarga besar Pasaribu ya. Pasaribu, puji Tuhan. Ini anugerah Tuhan. Saudara-saudara, saya sangat bangga dengan mamanya Daniel yang membesarkan anaknya seorang diri sebagai seorang janda. Saya salut sehingga sampai satu pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Demikian juga perjuangan dari keluarga Pasaribu membesarkan anaknya sehingga ada hari ini. Oleh sebab itu pada tanggal 20 September 2025 Daniel Alfian Arwan menghadap saya dan Yuli Roma Lasmiroha Buru Pasaribu, namanya bagus sekali. Daniel ingat ya, selalu Roma Lasmiroha datang sukacita ya. Lasmiroha sukacita apa damai? Pokoknya Lasmiroha bahagia sukacita. Oke, ada 10 undang-undang yang saya sampaikan kepada calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Karena perkawinan itu sangat penting. Sekarang ini sudah mulai luntur. Ada yang katanya kawin lagi lah, kawin maraton, kawin jongkok. Dan sekali lagi di gereja ini saya tidak terima yang namanya kawin lagi. Sini peraturannya minimal 6 bulan ibadah dan 3 bulan dalam konseling perkawinan. Kenapa? Bahwa keluarga sangat penting bagi Allah, penting bagi setan untuk dihancurkan. Amat lebih sekarang ini banyak keluarga yang serba wah, pestanya serba wah, maharnya serba wah, tapi berujung dengan perpisahan. Daniel dan Yuli tidak akan saya terima kalau kita berpisah. Enggak. Kalau bersatu saya tetap setuju, kalau berpisah tidak. Nah, itu sebabnya perkawinan itu ide, konsep Allah. Konsep Allah pada waktu perkawinan di Taman Eden itu gagal. Daniel dan Yuli, saya tidak mau gagal. Apapun masalahnya. Saya berkata, kalau saudara berdua punya masalah, Daniel jangan ngomong sama mama, dan Yuli juga jangan ngomong sama mama atau keluarganya, ngomong sama saya. Saya netral. Setiap yang saya berkati di tempat ini, saya bersedia untuk kapan saja, di mana saja menerima mereka kalau ada masalah. Dan peraturan gereja kami di sini yang sudah berlaku sekian tahun, dengar baik-baik, Daniel dan Yuli harus produksi 5 anak. Itu Tuhan. Karena saya ingin supaya balkon di atas juga terisi. Ya, dalam 4 termin supaya penuh. Puji Tuhan. Jadi sudah berjanji. Lalu dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 7 dikatakan di sana, maka pengantinnya telah siap sedia. Udah oke. Pertanyaannya pagi hari ini, apakah Daniel dan Yuli sudah siap? Dan itu sebabnya sudah siap sedia.
Daniel dan Yuli sudah siap menghadapi masalah di depan. Ada banyak kalimat yang keliru. Saya luruskan. Semoga berbahagia. Itu keliru. Kenapa? Dua karakter, dua model, satu laki, satu perempuan, itu dua jenis. Itu sebabnya tidak mudah perkawinan itu bahagia tanpa Tuhan. Alkitab mencatat bahwa mujizat pertama yang dibuat oleh Yesus justru dalam perkawinan di Kana. Tidak mudah. Yang satu jenis saja berantem. Kakak adik satu jenis berantem. Apalagi beda jenis. Nah, saudara-saudara, saya buka kartu sedikit ini. Saya keliling Indonesia sembari mencari Tuhan Yesus. Saya lihat, mohon maaf ini, saya lihat orang Tapanuli, dan kadang-kala saya lihat ya, yang sebaliknya, istri di Bali. Saya belajar kenapa sih orang Batak di sini nggak ada, di luar sana. Istri selalu ditunjang, dipukuli. Saya belajar, ternyata sudah dibeli. Daniel tidak boleh main tangan, tidak boleh main mulut, maki-maki, dia keras. Ya, Yuli lapor saya kalau dia macam-macam. Tapi menurut saya Daniel orang baik ini, orang baik ya. Oleh sebab itu dalam rumah tangga itu tidak boleh ya pukul-memukul kecuali pukul saya. Nah, oleh sebab itu saudara, penyatuan dua jenis ini perlu Tuhan mendampingi. Karena dua jenis ini perlu penyatuan. Maka saudara-saudara, kita lihat di sini untuk satu tujuan perjalanan menuju satu tujuan perlu ada perjanjian. Nabi Amos pasal 3 ayat 3 mengatakan, bisakah, bolehkah dua orang berjalan bersama-sama tanpa mengikat janji? Berjanji untuk hanya maut yang dapat memisahkan. Itu sebabnya Daniel dan Yuli akan punya komitmen yang sama bahwa mereka akan berjalan bersama-sama dengan suatu ikatan janji setia. Jadi di dalam perkawinan yang benar bahwa hanya ada perkawinan dan tidak ada perceraian. Dalam beberapa minggu-minggu ini saya sedang menyampaikan firman Allah tentang gereja yang sehat. Banyak gereja yang tidak sehat sekarang. Ya. Gereja ada gereja bisnis, ya, segala macam cara. Tapi saya ingin jemaat di sini, ya memang sih masih dominan orang Bonapasokit. Kurang lebih 55% masih Bonapasokit, campuran ada Papua, ada Ambon, Cina, Jawa, Manado. Saya berdoa supaya lebih banyak, bukan Batak. Iya, tetapi apa boleh buat, ya berapapun yang datang, saya bersuka cita. Nah, saya sambung tadi cerita mengenai tentang istri yang saya cari, ternyata dapat di pendidikan di Malang. Pendidikan di Malang dan orang Chinese, budaya Jawa. Saya ambil budaya Jawa karena budaya Jawa mengatakan bahwa suami itu dorong. Dorong itu tuan. Jadi orang Jawa itu selalu mau pengen suami. Walaupun mungkin berantem, tetap makanan dibuat untuk suaminya. Itu orang Jawa. Orang Batak, badi homa nih. Ya, ada banyak kali
istri ngambek, nggak bikin makanan, nggak bikin kopi, rasain itu katanya. Nah, itu yang saya perhatikan, makanya saya ambil Chinese budaya Jawa, sehingga sampai hari ini saya sudah hampir 73, ya puji Tuhan masih sehat dan mudah-mudahan panjang umur. Haleluya. Oke, jadi sudah 10 undang-undang saya sampaikan dalam konseling kepada kedua anak saya ini, Daniel dan Yuli, dan itu perlu diperhatikan. Dan oleh sebab itu, dan kalau kita ambil salah satu poin, suami menjadi imam dalam rumah tangga, jadi suami jadi pemimpin dan posisi terdepan. Nah, oleh sebab itu dalam Mazmur pasal 25 ayat 12 sampai 13, Tuhan berjanji, dia berkata, orang yang takut akan Tuhan diberi petunjuk. Kalau kita jalan ke petunjuk, kita akan nyasar. Tapi kalau dalam perjalanan rumah tangga kita, dalam perjalanan kehidupan kita, Tuhan kasih petunjuk jalan yang akan ditempuh. Itu luar biasa. Kalau kita mengundang Tuhan dalam rumah tangga kita, dimulai dengan cara yang baik, perkawinan yang baik, takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Survei membuktikan terbanyak di gereja yang kebaktian itu adalah kaum wanita. Nggak tahu bapaknya kemana. Ada yang bilang, tuh gereja mau. Ada bilang, doakan saya katanya. Dan memang harus, imam itu laki-laki dalam rumah tangga. Bapak-bapak itu jadi imam terdepan dalam rohani, terdepan dalam etika moral, terdepan dalam ibadah, terdepan dalam takut akan Tuhan. Itulah bapak di rumah. Ada banyak bapak-bapak keliru, marah sama anaknya, jangan merokok kau, jangan merokok. Bapaknya kelepus. Mana bisa? Itu anak kan contoh oleh bapak dan ibu. Contoh kasus, ibu, kalau ibu cubit anaknya sampai biru, nanti anaknya juga cubit anaknya sama. Oleh sebab itu, saya dalam rumah tangga, bukan karena pendeta, tidak pernah ringan tangan, dan saya rindu juga Daniel dan Yuli tidak perlu ringan tangan, sehingga perjalanan rumah tanggamu berjalan dengan baik. Dan sekali lagi, perjanjian kita hari ini tidak dapat diganggu-gugat. Anak 5. Yuli, gimana Yulisnya? Mangkut ya. Bagaimana? 5. Kalau udah nggak pergi naik kapal 1 tahun baru. Iya. Dan oleh sebab itu, salah satu juga dalam materi yang saya sampaikan, istri wanita harus kuat dalam etika moral. Banyak kali bapak-bapak suka kebablasan, banyak kali, tapi nggak di sini, di sana. Jadi yang memegang etika moral itu kebanyakan wanita, perempuan, ibu. Kalau sampai ibunya tidak ada etika moral, habis, hancur rumah tangga. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, kecelakaan yang membuat rumah tangga hancur adalah karena wanita. Adam jatuh karena istrinya. Dan itu sebabnya tidak heran kalau setiap gereja terbanyak wanita, karena mungkin mereka tahu bahwa mereka adalah sumber malapetaka ke dalam dunia ini. Maka mereka minta ampun sama Tuhan sehingga diberi kesempatan. Oleh sebab itu, bukan berarti wanita selalu disalahkan, tidak. Jadi Yuli sebagai istri, dalam kitab Kejadian pasal 2 dikatakan sebagai penolong. Bukan berarti Daniel nggak kuat, enggak. Sehebat Daniel pasti ada kekurangannya. Nah, istrilah yang menolong, melengkapi.
kata menolong bukan berarti lebih tinggi, kata menolong bukan juga dunia. Ada persamaan di saat tertentu istri menolong supaya tidak jatuh terlalu dalam. Paulus katakan kepada Timotius, dia berkata, aku telah melihat nenekmu, nenek itu perempuan, ya, Eurika, dan turun kepada ibumu dan turun kepadamu. Jadi dari sisi perempuan Tuhan berimbang. Kalau perjanjian lama disebutkan malapetaka oleh perempuan, perjanjian baru untuk Timotius itu ya turun dari nenek perempuan terus kepada ibunya, turun kepada yang namanya Timotius. Nah, oleh sebab itu keluarga yang baru ini akan setia kepada Tuhan. Keluarga besar ya, Daniel, Pasaribu, Arwan dan Pasaribu akan mendoakan sebentar supaya perjalanan mereka berjalan dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Amin. Sekarang pengantin silakan berdiri. Kitab Amos mengatakan, bisakah mereka berdua berjalan ke tujuan yang sama tanpa ikat janji? Nah, hari ini Daniel, Arwan, dan Luli Purbasaribu akan janji. Nah, sekarang berhadapan di hadapan mamamu, di hadapan mertuamu, di hadapan keluarga besar ya Pangaribuan dan juga keluarga Arwan. Silakan. Aku Daniel Alfian Arwan malam ini menerima engkau Juli Roma Lasmira Pasaribu menjadi istriku yang sah dan satu-satunya mulai saat ini sampai selamanya. Aku berjanji akan setia dan bertanggung jawab, baik pada waktu senang ataupun susah, pada waktu kaya ataupun miskin, pada waktu sakit ataupun sehat. Aku berjanji akan mengasihi, menghormati, dan menghargai, dan hanya maulah yang memisahkan kami berdua, sebagaimana demikian firman Tuhan. Begamu, warga pihak mempelai wanita, Mahela Munaun berjanji sedia sekata dan seterusnya. Nah, sekarang Yuli pegang tangannya juga. Aku Juliana Lasmira Pasaribu menerima engkau Daniel Alfian Arwan sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya. Aku berjanji akan tetap setia dalam keadaan kaya maupun susah, sakit maupun sehat, senang maupun sedih. Aku berjanji akan hidup rukun, menghormati engkau sebagai suamiku. Hanya maut yang dapat memisahkan kita, seperti yang sudah difirmankan Tuhan. Begamu, keluarga besar Arwan, Imam Parumain Munah. Pertanyaan, Bapak Ibu, mereka sedang berjanji, pegang tangan dua-duanya, nggak apa-apa, nggak lama dikit. Mana lebih berat? Pihak Daniel atau pihak Yuli? Karena pihak Daniel mengatakan, aku mengambil engkau, aku mengasihi engkau satu-satunya. Pria mengasihi, lalu Yuli tunduk kepada suami, kata kitab Efesus pasal 5.
mana lebih sulit dikerjakan? Elo Harrison, Bigam Budong, isi. Yang paling berat, pihak laki-laki mengasihi istri atau pihak istri tunduk kepada suami. Mana lebih berat dilaksanakan? Hah? Tunduk lebih berat? Ibu-ibu, kita suka mau. Ibu-ibu, dia susah tunduk kepada suami atau seperti si Daniel ini mengasihi istri. Mana lebih sulit dikerjakan? Mungkin nggak pernah ditanya begini, susah jawabnya. Ya, belum pernah ditanya. Menurut saya yang paling susah dikerjakan adalah pihak Daniel, mengasihi istri. Karena rata-rata semua laki-laki banyak bohong, banyak cekunek, banyak rajuannya. Makanya jangan percaya laki-laki kecuali Daniel. Aku ngomong ini supaya Yuli gak nangis, tapi gak pernah nangis. Ya, jadi Mama Daniel, terima kasih kau membesarkan. Nanti ngomong sama Mama, terima kasih. Sungguh-sungguh. Coba kalau mau kawin lagi, kau disia-siai, tapi tidak mau kawin demi kau. Ya, Yuli juga ya, siap menghadapi badai apapun, godaan. Ditinggal dari 1 tahun misalnya, digoda lo. Siap, cuma satu Daniel dalam hatimu. Oke, dekat sini saya berdoa. Pegang tangan. Bapa Surgawi, perjanjian mereka, hamba-Mu berdoa, teguhkanlah perjanjian mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah sekarang perjanjian mereka akan diteguhkan oleh cincin. Saya berdoa dulu. Bapa Surgawi, cincin ini tidak berujung. Demikian juga doa kami, cinta mereka, perjalanan mereka tidak berujung. Hanya kematian yang dapat memisahkan mereka. Dan saat ini perjanjian mereka akan diteguhkan pada cincin di jari mereka. Dan akan dimulai oleh Daniel memberikan kepada Yuli dengan ucapannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
hamba-Mu lakukan pemberkatan nikah. Hamba mohon anugerah-Mu ya Tuhan kepada Daniel dan Yuli. Mereka ingin menempuh perjalanan sangat jauh. Mereka mengarungi banyak hal, tetapi Engkaulah yang menolong mereka. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengadulah berkat dalam rumah tanggamu. Allah memberikan wajahnya kepadamu. Allah meneguhkan rumah tanggamu, dan perjalananmu berjalan dengan baik. Kau tetap mengasihi orang tuamu, dan Allah senantiasa berada dalam rumah tanggamu, sehingga perjalanan rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan. Anugerah Allah turun dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan kembali di atas kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Sekarang Yuli sudah sah menjadi istri. Terserah padamu mau diapain. Bapak Ibu, keluarga besar, dua belah pihak mempelai pria, pihak mempelai wanita. Hari ini keluarga baru Daniel Arwan sudah melaksanakan pemberkatan nikah yang kudus. Kiranya mereka akan berjalan dengan perjalanan yang baik, dan gereja kami akan bertambah 5 anak dari mereka berdua. Tuhan Yesus memberkati. Kita melanjutkan dengan pemberian buah sulung kepada saudara. Kita silakan duduk bersama Tuhan. Selanjutnya kita menyaksikan penandatanganan dokumen pernikahan yang ditandatangani oleh kedua mempelai dan diwakili dan perwakilan dari pihak mempelai pria akan menjadi saksi, yaitu Bapak. Oh ya, oke. Saksi dari pria.
ini semua karena kebaikan Tuhan. Baik, kami dari pengurus gereja akan memberikan Alkitab sebagai panduan rumah tangga yang baru, biar kita hidup menurut firman Allah, karena firman Allah yang akan menuntun di dalam rumah tangga kita. Karena saya percaya kalau kita menurut firman Allah, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong. Karena tidak mudah kalau Om bilang dari dua insan yang berbeda dipersatukan. Karena seringkali iblis tidak senang, iblis akan selalu menggoda. Tapi kalau kita bersandar kepada firman Allah, saya yakin dan percaya Tuhan akan memberkati rumah tangga Daniel dan Juli. Baik, saya akan berikan Alkitab dan surat pernikahan yang diberikan dari gereja, nanti akan dilanjutkan ke catatan sipil. Puji Tuhan, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada saudara mempelai dan keluarganya, dan Tuhan memberkati, dan semuanya ini anak kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Kedua mempelai boleh dipersilakan dulu. Kita akan mendengarkan pujian dari Komisi Wanita untuk waktu yang bersilakan. Kami dari Komisi Wanita, rekan-rekan dari Ibu Rusmina mengucapkan selamat
pemberkatan pernikahan kepada anak Tuhan, khususnya kepada Amang Pendeta Panggabean yang telah menyampaikan peneguhan pemberkatan pernikahan kepada anak dan menantu kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu Amat Raja dan Inang Suripada Tarlumobi itu horong ni hula-hula nami doh tulang nami siala Haradion Muna Mar yang langka mengantarkan anak dan menantu kami Tujuloni Joroni Debata. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Suang-suangoni dihita salutna Bapak Ibu sekalian, Amat Raja Pamol dongan sahuta pamul dohot tu horong ni raja ni hula-hula dohot tulang nami dung sidung acara pemberkatan pernikahan sian dalam gereja ini Rapudur Mahita tu gedung Geraha Girsang di si Mahita mangan indahan nalas minum air sitio-tio dohot pasahaton adat jala majalo adat nahubar tusi. Saya di Patiur Tuhan Tamalangkata asa berjalan lancar acara ini dan diberkati Tuhan. Songoni mahata kubuasi siang kami maranan moliate pasir. Oh, Bapak Abel Mas. Puji Tuhan, hari ini kita sungguh berbahagia karena kedua anak kita, Dayan dan Yuli, telah diteguhkan pernikahannya di bait suci ini, di rumah Tuhan ini. Dan karena itu terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Amang Pendeta Dr. Panggabean. Betul ya? Saya tahu beliau dokter. Terima kasih Amang Pendeta yang sudah membimbing mereka. Tadi disampaikan 3 bulan mereka masuk dalam konseling pranikah. Setelah itu baru teguhkan hari pernikahan. Terima kasih juga untuk semua majelis, pengerja, dan yang melayani pada hari ini dalam ibadat pernikahan kudus ini. Sangat menarik tadi, saya ingat 2 pesan Amang ini, pendeta. Pasti yang paling viral itu pasti 5 anak. Tadi Daniel sama Bro kami setuju, Bapak Lu juga setuju. Di luar sana, orang-orang yang celananya buntung itu, pendek segini celana panjangnya itu, cuman gantung, anak mereka 7-8. Itu ajaran mereka sehingga jumlah mereka semakin bertambah banyak kami. Dan itu kaum, mohon maaf, yang radikal-radikal itu. Orang Batak terlalu cepat menerima KB waktu itu. Hanya 2 anak, karena orang Batak tidak pintar, supaya anaknya cerdas, bersekolah dan berhasil. Tapi bukan saja di sini di gereja kami pun saya mengajarkan kepada yang muda-muda supaya anaknya 3, 4, 5. Supaya semakin banyak bumi dipenuhi oleh anak Tuhan. Itu yang pendeta ya. Lalu yang kedua, apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta, saya ulang lagi sedikit, menarik. Menikah bukan untuk bahagia. Kalau bahagia tidak tercapai, nanti akan putus pernikahan itu. Dan tujuan pernikahan memang betul bukan untuk bahagia. Kalau orang mengharapkan selamat bahagia boleh. Tetapi tujuan pernikahan adalah seperti Amang Pendeta sampaikan, mewujudkan rencana Allah dalam hidup keluarga. Apa rencana Allah itu? Supaya kita menaati Dia dalam seluruh hidup kita dan termasuk beranak cucu. Tetapi kalau firman kebenaran yang sampaikan tadi menjadi pegangan keluarga, bahagia akan datang. Kira-kira itu, terima kasih banyak. Dan sekali lagi puji Tuhan, saya berdiri di sini mewakili keluarga perempuan dari pihak Pasar Ibu.
mulai godang di sudi haram muna dengan tubuh boru mungkin ada dong ula-ula tulang nabi nah madongani kami di acara pamas-masion ni guru nami dung saya non ulau non segerejao rapudur mahita iman alamat jalur adat sian paburota aruan di Gedung Geraha Girsang Pekayon Bekasi las disin mahita melau pasahaton muse adat kontrol hata tu paburota marga aruan saya tu hatta mamadongan itu faluhutna saya dinai turun nami mulai digodang madi kita di sudi kita na roh di bulaon pamas-masuan ni bodoh kerana Tuhan Yesus Kristus memberkati. Terima kasih buat setiap ucapannya dari perwakilan kedua mempelai. Kita akan menutup ibadah pemberkatan nikah kita pada saat pagi hari ini. Saya dibujuk jemaat untuk bagi berdiri. Tuhan berikan damai sejahtera sukacita sehingga apapun yang mereka kerjakan itu memuliakan nama Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, Tuhan menyertai kami, Tuhan menolong dan memberikan kami senantiasa anugerah besar. Oleh sebab itu umatnya dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Pulanglah, bawalah berkat-berkat yang dahsyat dalam Bapa yang di surga, pertolongan kasih sayang dari Yesus Kristus dan anugerah Roh Kudus menyertai, melindungi, memberkati, menolong, membuat kita sukses hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Tell me your secrets and ask me your questions. Oh, let's go back to the start. Running in circles, coming up tails, heads on a science apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Oh, take me back to the start. Just guessing at numbers and figures, pulling the puzzles apart. Questions